kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa. Iya, yuk kita siap untuk berdoa ya. Mari anak-anak, duduk yang baik ya. Kita akan siapkan hati kita akan minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Buat tanda kemenangan yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh bangun dan kami boleh menyaksikan Bina Iman Online. Kami ikut memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kegiatan kami pagi ini agar kami sungguh-sungguh boleh memuji dengan mulut kami, dengan hati kami, dan dengan segenap hati kami. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, hebat ya. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Mau nyanyi lagu apa kita ya? Apa ya? Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Ya, satu baik untuk kita ya. Siap? Ayo berdiri semuanya, berdiri. Jangan duduk. Ayo, siap ya. Ya, anak-anak tadi udah hebat ya nyanyinya. Sekarang kita mau lanjut lagu yang kedua. Nah, kita mau nyanyikan apa ya? Baca kitab suci. Iya. Suka baca kitab suci enggak? Iya. Tiap hari ya. Yuk, siap. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, haleluya. Baca kitab suci.
Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Halo, selamat pagi anak-anak Bina Iman Santo Michael. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, dan kalian tetap mengikuti Bina Iman online, ya. Hari ini tadi anak-anak sudah melihat ya video pembacaan firman kita hari ini dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, anak-anak, kita belajar tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tadi anak-anak lihat dalam pembacaan firman Tuhan kita, anak-anak lihat ya, ada 10 orang gadis, ya. 10 orang gadis ini akan menyambut mempelai laki-laki. Sambil menunggu mempelai laki-laki datang, ya, mereka menunggunya tidak sebentar, cukup lama, sampai minyak yang ada dalam buli-buli mereka, ya, penerangan maksudnya ya, penerangan mereka itu habis, ya, mereka itu harus mengisi penerangan mereka itu dengan minyak, begitu anak-anak, ya, mempelai pengantinnya tidak datang-datang juga cukup lama. Tapi 5 orang gadis bijaksana, dia membawa minyak anak-anak. Dia siap kalau lampu mereka, penerangan mereka hampir habis, mereka harus mengisi dengan minyak. Sementara bagaimana 5 orang lagi tidak membawa minyak? Apa yang terjadi? Pasti penerangan mereka akan mati. Jadi mereka tanya sama temannya yang 5 bijaksana itu, "Cobalah, mintalah minyak untuk aku juga dong. Ini aku sebentar lagi habis nih." Tapi anak-anak 5 gadis yang bijaksana ini bilang, "Tidak,
tidak bisa cukup untuk kamu. Ini hanya untuk aku. Aku tidak bawa banyak. Lebih baik kamu pergi ke warung beli minyak. Begitu, ya. Tapi anak-anak, akhirnya kelima gadis bodoh ini mereka pergi meninggalkan tempat itu dan mereka pergi ke warung untuk membeli minyak dengan tujuan supaya penerangan mereka tetap menyala. Nah, sementara mereka pergi membeli minyak, ternyata mempelainya datang, pengantin anak-anak ya. Kalau zaman dulu itu pengantin ini baru datang. Pengantin itu kenapa terlambat datangnya? Mengapa mereka tidak cepat-cepat datang supaya disambut oleh ke-10 orang gadis ini? Ternyata anak-anak, mempelai laki-laki ini terlambat datang karena mereka itu harus berdiskusi dulu dengan keluarga mempelai perempuan. Ya, kalau zaman dulu itu mereka harus membayar sejumlah uang atau perhiasan untuk mempelai keluarga mempelai perempuan. Jadi mungkin diskusi ini belum selesai, cukup lama. Akhirnya malam mempelai laki-laki ini baru datang. Tapi sayang, hanya disambut oleh 5 orang gadis bijaksana. Jadi gadis-gadis ini tujuannya adalah menyambut para mempelai pengantin ini untuk masuk ke dalam satu ruangan dan mereka bisa merayakan pesta bersama-sama. Ya, tapi sayang anak-anak, pintu ditutup dan akhirnya waktu 5 orang gadis bodoh itu datang dan mengetuk pintu, mereka sudah terlambat. Begitu anak-anak. Cerita dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, anak-anak, apa artinya dari cerita kita yang ini ya? Anak-anak, ini cerita tentang gadis yang siap atau berjaga-jaga dan juga gadis yang bodoh tidak berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Kita sebagai anak-anak Yesus harus berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Berjaga-jaga untuk apa, Bu? Anak-anak, suatu hari kelak kita akan kembali lagi ke rumah Bapa di surga. Siapapun yang hidup di dunia ini suatu hari akan kembali ke surga. Seperti minggu kemarin kalian belajar tentang orang-orang kudus ya. Orang-orang kudus ini bisa mempertahankan hidupnya sampai mereka kembali lagi ke surga. Anak-anak mau kan suatu hari kita bertemu dengan Yesus di surga? Kita akan berbahagia bersama Allah Bapa di surga. Kita harus berjaga-jaga untuk menunggu waktu suatu saat kita akan kembali lagi ke rumah Bapa anak-anak. Bagaimana kita berjaga-jaga? Ada anak-anak caranya. Kalian harus tetap rajin berdoa. Ya, berdoa. Kalian harus tetap rajin memuji nama Tuhan. Kalian harus tetap rajin membaca Alkitab. Anak-anak harus tetap rajin berbuat kebaikan. Ya, kita banyak yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Contohnya buat anak-anak saat ini. Anak-anak melakukan yang benar dan baik. Anak-anak tahu benar dan salah, baik dan buruk. Anak-anak pilih yang mana? Iya, pasti anak-anak pilih yang benar, pilih yang baik. Semua dalam kehidupan kita akan pilih yang baik yang sesuai dengan Tuhan mau. Apa yang bisa aku lakukan, Bu? Berbuat baik apa yang bisa aku lakukan? Mungkin kalian bisa membantu orang tua kalian di rumah, ya. Orang tua kalian sedang sibuk atau sedang capek, kalian bisa bantu mereka. Bantu beres-beres atau membantu membawakan makanan, minuman untuk orang tua kamu yang baru pulang kerja. Coba kalian perhatikan orang tua kalau baru pulang kerja pasti capek. Mereka lelah setelah seharian bekerja. Kalian lihat, kalian bisa membantu mungkin membawakan minum untuk papa, mama, atau juga kalian membawakan makanan,
Atau kalian juga membantu mereka memijat mereka? Selain orang tua, kita juga bisa membantu semua orang yang butuh pertolongan kita. Sekecil apapun bantuan kalian, itu sangat berarti anak-anak untuk orang yang membutuhkan. Atau kalian menghibur siapa? Menghibur adik, menghibur kakak, menghibur orang yang ada di rumah kalian. Mungkin sedih, kalian hibur. Jangan takut, ya jangan sedih. Pasti Tuhan selalu menyertai kita. Dan juga kita apa yang bisa kita lakukan? Mendoakan. Doakan anak-anak, orang-orang di sekitar kita. Saat ini mungkin kita masih di rumah, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Doakan untuk negara kita, untuk orang yang terkena penyakit COVID, mereka yang tidak bisa hidup kembali, mereka yang sedih untuk situasi yang saat ini. Doakan anak-anak, ya. Ibu yakin kalian pasti bisa mendoakan mereka. Doa kalian itu didengar oleh Tuhan. Ingat ya anak-anak ya, lakukan yang baik dan benar. Itu saja yang harus kalian lakukan. Siap? Oke, sampai di sini anak-anak. Sebentar kita akan mengingat kembali firman ayat hafalan kita hari ini ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita ulang bersama-sama ya. Nanti kalian baca tulisan yang ada di bawah sini dan kalian ingat. Mari anak-anak kita sebutkan kembali bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian anak-anak firman Tuhan hari ini. Ibu doakan kalian belajar terus menjadi anak yang baik dan juga memilih yang benar. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tebak apa yuk? Masih ingat? Ya, bagus. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ya. Nah, sekarang kita kegiatannya mau apa nih? Kan tadi gadis-gadis itu membawa lentera ya, membawa penerang ya. Nah, kita akan buat seperti ini anak-anak ya. Untuk kelas besar nih bisa buat seperti ini ya. Anak kelas 3 sampai kelas 6. Yuk, nanti boleh dihias nih dengan baik ya, ditambah-tambahkan lagi. Ya, untuk anak kelas 1 dan anak TK buatnya seperti ini ya. Nah, lilin penerang ya. Ya, yang mudah saja ya. Oke. Nah, untuk anak kelas besar coba sekarang kalian siapkan kertas lipatnya nih, kita satukan 2 warna ya, kita lem. Kemudian kita beri garis seperti ini ya. Ini 2 cm di atasnya, 2 cm di bawahnya, kemudian masing-masing ini 1 cm 1 cm ya. Kalau kalian punya cutter di rumah bisa pakai cutter nih. Kalau yang nggak punya gimana? Oke, yang nggak punya gini, kita lipat ini ya, lipat 2. Kita lipat 2 gini, ini kita lipat. Lalu kamu ambil guntingnya, kita gunting masing-masing ininya. Tapi kamu waktu melipatnya harus betul-betul rata ya, jangan sampai lipatannya itu miring. Ya, oh tuh ini miring ya, nggak bisa, harus yang rata. Oke. Nah, ini harus pelan-pelan ini, soalnya kalau tidak akan jadi miring ke kiri ke kanan. Oke, nah guntingnya seperti ini, gunting di bagian sininya. Kalau sudah digarisi ya oleh kalian, gunting. Pelan-pelan mengguntingnya.
Nah ini guntingan yang terakhir ya, kita gunting seperti ini. Tapi kalau ada cutter boleh, tapi hati-hati ya anak-anak ya kalau pakai cutter ya. Iya. Nah ini sudah jadi nih, tuh ya. Sekarang kita buka. Ini sudah, kita mau luruskan dulu ya. Oke, ini sudah jadi seperti ini ya. Ya, oke, ini kita simpan. Sekarang kita siapkan satu lembar kertas. Boleh karton, boleh kertas HVS, boleh. Kita mau buat untuk dalamnya ya. Kita gulung kurang lebih 2/3-nya, 3/4-nya ya. Kita gunting saja, kalau tak terlalu besar. Ini 3/4-nya ya. Lalu kita ambil lagi, kita siapkan lem. Kita lem pinggirannya. Kita kasih alas supaya nggak nempel ya. Kita lem. Kita satukan ujungnya dengan ujungnya. Tentu yang ini juga harus kita kasihkan supaya nempel gitu. Lalu kita tekan supaya lemnya nempel. Ini sudah untuk dasarnya. Tapi kita tidak perlu sepanjang ini ya. Nah, kita mau potong dulu nih. Potong kurang lebih 5 cm saja ya. Potong dulu. Lalu kita mulai tempelkan ini, kita kasih lem ya. Nah sekarang kita kasih lem ini yang bagian atasnya ini. Kasih lem untuk bisa ditempel. Jangan di paling atasnya menempelkannya ya. Kita turun sedikit. Kita putar ya, mengelemnya ya. Boleh sambil digulingkan begini saja anak-anak, lebih mudah ya. Kalau lebih nanti kita gunting saja, jangan double ya. Nah ini ada lebih nih anak-anak ya. Ya ini ada lebihnya, kita gunting. Jangan double, karena kalau double nanti hasilnya kurang baik ya, kurang bagus. Nah ini kita lem lagi yang rapi, kita tempelkan di sini. Nah sekarang yang bagian bawahnya ini sudah bagian bawahnya, yang bagian supaya menggebung seperti itu kita turunkan ini pas di atasnya sini ya. Jadi kita lem lagi, siapkan tangan kotor dengan lem tidak apa-apa, yang penting hasilnya bagus ya. Ini cara ngelemnya, ini agak turunkan ke bawah sejajar.
pas di atasnya ya. Kalau susah boleh kasih lemnya di sini saja. Nah, ini kalau susah bagian ini. Nah, terus ini. Nah, anak-anak ini ya sudah ya kita lakukan yang rapi ya. Ini nanti ini itu boleh dihias. Ini kalau kelebihan mau dinding boleh, atau mau dihias dengan kertas lipat yang lain warnanya. Nah, contohnya ibu mau pakai warna orange ya. Ini untuk dilipat begini atau nggak usah dilipat bagian atasnya, tapi kita bisa kasih bunga-bunga atau yang lain-lainnya. Nah, untuk bagian atasnya ini gagangnya sama bikin kita buat dari kertas lipat ya. Nah, didobel saja kertas lipatnya seperti ini, lalu kita tempelkan ya. Jangan lupa dikasih lem, ujungnya kasih lem dulu supaya nempel ya. Kasih lem, nah kalau dikasih lem jadi nanti tidak terlepas. Sekarang kita tempelkan di sini ya. Nah, bisa begini, bisa di luar, bisa juga di dalam. Sekarang kalau itu yang di dalam, kita buat yang di luar sekarang ya, tempelannya. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Ini sudah jadi nih ya pelitanya nih. Ya anak-anak, ini hasil ini ya. Nanti kamu kirimkan ke Bina Iman Santo Mikael ya. Ibu mau lihat nih, ibu dan guru-guru kalian yang di sini dengan kakak-kakak yang lain ingin lihat nih, kalian hanya menonton saja atau juga membuatnya. Seperti apa, pasti ibu yakin hasilnya pasti lebih bagus dari yang ibu punya ya. Nah, untuk anak TK dan anak kelas 1-2 buat yang gini ya. Ini ya pelitanya seperti ini. Kalau bikin ini masih agak susah ya, seperti ini. Juga jangan lupa minta mamanya kirimkan ya ke Bina Iman Santo Mikael. Nih anak TK 2 nggak kalah hebat loh dari kakak-kakaknya ya. Anak kelas 1-2 juga pintar. Siap? Ibu tunggu hasil karyamu ya. Bye. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Dadah.